adalah hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saudara, sebuah ilustrasi yang hendak saya sampaikan pada pagi ini adalah seorang petani yang menanam buah tanaman yang sama pada lahan yang sama. Ya, yang membedakannya adalah cara dia merawat tanaman tersebut. Tanaman yang pertama ya, selalu disirami air secara rutin pagi dan sore. Sedangkan tanaman yang kedua adalah disirami air hanya sekali dalam 2 hari. Saudara, tibalah ketika tanaman itu terus bertumbuh cukup besar, tibalah waktunya untuk menguji kekuatan akarnya. Perbedaannya cukup mencolok ya. Tanaman pertama butuh waktu 2 menit untuk mencabut akar tanaman tersebut ya, sedangkan tanaman yang kedua adalah butuh waktu 4 menit untuk mencabut akarnya ya. Bapak Ibu, jadi tanaman yang pertama ini memang cukup disirami dengan selalu dimanjakan dengan air ya, sehingga akarnya tidak berusaha mencari ke tanah yang lebih dalam ya. Sedangkan tanaman yang kedua tadi adalah dia akan berusaha untuk mencari ke sumber air sehingga didapatinya lah jauh lebih kuat karena masuk lebih dalam ke dalam tanah tersebut. Apa pesan yang bisa kita dapat dalam ilustrasi tersebut? Cara Allah mendidik manusia, cara Allah mendidik kita adalah tidak jauh beda dengan ilustrasi tersebut. Ketika Allah memanjakan manusia, memanjakan kita untuk mengabulkan semua doa, semua permintaan kita, namun tidak pernah mengizinkan penderitaan atau masalah hidup atau tekanan-tekanan, tentu hal itu akan membuat kita menjadi orang yang lemah, akan menjadi orang yang manja, bahkan akan menjadi orang yang cengeng. Dan akibatnya apa? Akar iman kita tidak akan kuat ya, tidak akan kuat. Ketika terjadi permasalahan, mudahnya hidup manusia tumbang. Karena itu bahwa Allah sangat mengasihi manusia, Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat mengasihi saya dan saudara-saudara semua. Itu sebabnya Allah selalu mendewasakan kita, Allah selalu melatih iman kita, Allah selalu melatih akar iman kita. Dengan cara apa? Dia mengizinkan berbagai penderitaan hidup, mengizinkan masalah hidup, mengizinkan tekanan hidup, bahkan keadaan yang tidak menyenangkan, dengan harapan adalah akar iman kita, supaya akar iman kita terus mencari ke sumber yang sejati tersebut, seperti yang dikatakan pada Mazmur pasal 62 ayat yang kedua tadi, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi hanya orang yang dekat kepada Allah saja, itu saudara akan imannya semakin kuat. Ada amin Bapak Ibu. Jadi pada firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ini tadi, di mana kita bisa menemukan bagaimana Daud membagikan pengalaman hidupnya tentang apa yang pernah ia jalani, apa yang pernah ia alami. Ya,
Daud berkata bahwa kalau ingin hidup lebih nyaman, kalau ingin hidup lebih tenang, maka hanya ada satu jawaban, ya, hanya ada satu jawaban adalah dekat dengan Allah. Saudara, saya mengambil satu kata kunci adalah hanya, ya, hanya. Seseorang yang punya warung, misalnya, sering kita melihat di perjalanan, ketika kita melewati sebuah perjalanan jauh dimanapun, kita melihat ada tulisan-tulisan berbagai macam. Tapi ada satu tulisan yang mengatakan begini, bahwa hanya di sini ada warung yang enak. Saya menyimpulkan bahwa ketika ia mengatakan tersebut, bahwa ia merasa bahwa warung-warung yang lain itu tidak enak. Ia merasa bahwa warung di situ yang ia punya adalah hanya warung satu-satunya yang terenak. Maka kalau sekarang dikatakan juga adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu berarti bahwa ketenangan dan keamanan itu adalah tidak berasal dari siapapun. Itu artinya bahwa ketenangan dan kenyamanan itu tidak dilahirkan oleh siapapun kecuali dari Allah itu sendiri. Karena itu orang yang mencari ketenangan, kenyamanan di luar Tuhan Yesus itu tidak mungkin. Ya, di sini Daud mengambil kesimpulan yang luar biasa. Yang mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat ia tenang. Saudara yang terkasih, satu pertanyaan untuk kita. Mengapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Biasanya Bapak Ibu ada dua pilihan keluarga atau seseorang ketika mencari suatu letak posisi rumah, ketika mau membangun rumah atau menyewa atau ngontrak rumah, maka ada dua pilihan. Yang pertama adalah yang akan mencari yang ada air. Kenapa? Karena apa? Rumah sebagus apapun, rumah secantik apapun dan semewah apapun, kalau misalnya tidak ada air, itu akan susah. Kenapa? Makan saja butuh air, nyuci butuh air, mandi butuh air. Semuanya adalah air, air, dan air. Itu makanya saya katakan bahwa kalau tidak ada air di sebuah rumah, itu akan sulit, susah bagi keluarga. Dan yang kedua adalah tinggal di dekat pasar. Supaya apa? Supaya ketika di dekat pasar, maka mudah untuk didapat segala sesuatu yang dibutuhkan. Saya ketika bincang-bincang dengan suami saya mengatakan bahwa ke depan kalau Tuhan memberkati kita, saya mau kalau kita mencari lahan sebagai tempat rumah, harus yang ada air, yang ada mata air, kemudian yang di dekat-dekat pasar, kalau bisa dekat kota. Katanya, kenapa? Saya mau supaya ketika di dekat pasar ya enak. Apa tiba-tiba ada yang kita mau? Ya, lagi proses. Lalu, tapi apa yang terjadi, saudara? Ingatkan, bukankah kita ini dipilih untuk melayani Dia?
mana saja. Di mana saja Tuhan utus, di mana saja Tuhan taruh, mau di kota, mau di pelosok, mau di mana, di daerah, dimanapun, harus siap. Akhirnya, ya sudah, pun dimanapun Tuhan tuntun, kita harus siap. Dan jelas kita harus minta Tuhan bahwa Tuhan berikan yang ada air. Tuh. Nah, saudara yang terkasih, bahwa begitu juga orang percaya bahwa ingin dekat dengan Allah, sama seperti manusia menginginkan sesuatu yang hal-hal jasmani dalam hidupnya, bahwa harapannya ini harus ada. Andaikan seperti itu, manusia bahwa mengharapkan satu harapan yang besar, yaitu hanya ingin dekat dengan Tuhan. Tapi pada kenyataan adalah banyak orang yang sulit untuk dekat dengan Tuhan. Ya, kita perhatikan, dan yang notabene-nya adalah dia sebagai seorang raja. Dia adalah sebagai orang yang gagah. Dia adalah orang yang memiliki segalanya. Dia mewah, dia kaya, melimpah kekayaannya. Dia punya istri, dia punya anak dan terkasih. Tetapi mengapa ia katakan bahwa katakan bahwa hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi di sini bahwa ketika Daud mengatakan hal itu, bahwa ia menyadari sesungguhnya bahwa apa yang ia miliki itu tidak akan membuat dia tenang. Kekayaan yang ia peroleh, ia menyadari bahwa tidak akan membuat dia tenang. Jabatan yang ia miliki, dari bahwa itu tidak akan membuat dia tenang. Dan apapun di dalam hidupnya, ia menyadari bahwa itu tidak akan membuat dia tenang. Dia menyadari bahwa dia hanya tenang ketika dekat Allah saja. Saya percaya bahwa kita juga punya keputusan yang sama seperti Daud. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membagikan beberapa hal untuk kita. Mengapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Yang pertama adalah karena orang yang dekat dengan Allah akan lebih rasa tenang, akan lebih rasa nyaman. Di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, Bapak Ibu, dekat dengan sesuatu itu adalah soal biasa. Ya, memiliki jabatan punya keuntungan, memiliki proyek punya keuntungan. Ya, tapi kondisi dunia, kondisi lingkungan yang tidak tenang. Seringkali kita dengar berita-berita yang aneh-aneh, pembunuhan, kematian, bahkan juga kejahatan yang bermacam-macam. Kadang membuat kita khawatir, cemas. Tapi ingat bahwa orang yang dekat dengan Tuhan akan dibuatnya tenang. Tahun 2017 yang lalu, saya pergi ke Tarutung, naik pesawat mengikuti
mengikuti training perpustakaan. Saudara yang terkasih, waktu itu saya sedang umur 5 bulan anak saya yang ini sudah umur 6 tahun. Saudara, saya ketika dalam perjalanan aman-aman saja dari Teluk Dalam menuju Menarka. Tapi begitu pesawat kami terbang, ya kira-kira beberapa menit di atas pesawat, di sana membuat hati cemas, khawatir. Karena kenapa? Yang saat itu diperhadapkan dengan keadaan yang tidak tenang. Sekeliling saya, teman-teman di atas pesawat itu membuat saya tidak tenang. Apa yang terjadi? Karena waktu itu pesawat kami diperhadapkan dengan cuaca tiba, sehingga pesawat kami hampir celaka seperti itu karena cuaca yang tidak bagus. Bagaimana seorang yang berada di atas mobil yang melewati jalan yang tidak bagus dan kasar-kasar banget seperti itulah, pesawatnya naik turun, oleng kiri oleng kanan, tidak menentu arahnya. Dan semua yang lain, semua kebetulan adalah non-Kristen, semua pada teriak-teriak juga pada Tuhannya, semua pada teriak. Namun saya secara pribadi, saya mencoba untuk menenangkan hati. Saya mengatakan dalam hati, Tuhan, saya hanya berserah kepadamu. Bapak Ibu, saya melihat seorang pramugari, beberapa mereka, saya melihat mereka tetap tenang, bahkan mereka ke pilotnya, mereka merasa tenang seperti itu. Akhirnya saya berpikir, saya sebagai hamba Tuhan, kenapa saya tidak bisa tenangkan diri? Saya tarik nafas, saya tutup mata, dan saya sambil pegang kiri kanan saya. Saya bilang, Tuhan, tolong, kepadamu saya berserah. Saudara yang terkasih, puji Tuhan, kami sampai di Sipolani. Lalu ketika beberapa hari kemudian saya kembali lagi pulang, diperhadapkan lagi dengan keadaan yang sama, saudara. Secara manusia saya katakan bahwa kenapa saya nangis, Tuhan, apalagi saya sedang mengandung. Bawaan saya waktu itu ketika sedang mengandung tuh suka menangis, suka cengeng, suka apa gitu loh. Sering sedih ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu seperti rasanya gitu. Tapi saya berusaha tetap untuk tidak pada situasi itu. Saya ingin melawan perasaan-perasaan itu. Ketika terbang lagi untuk kembali ke Nias, keadaannya sama, diperhadapkan. Berapa kali saya naik pesawat, saudara, tapi itulah keadaan yang pertama sekali saya temukan dalam hidup saya. Ternyata seperti itu kalau naik pesawat diperhadapkan dengan cuaca yang tidak mendukung. Bisa-bisa iman kita lemah bila tidak kuat. Tapi keadaan itu yang membuat saya untuk kuat, sehingga saya pasrah diri. Saya berusaha tenang. Yang lain sudah teriak dan menangis, tolong, minta tolong. Tapi puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, saya bisa sampai Nias, bertemu dengan suami dan anak saya, bahkan juga untuk semua keluarga besar saya. Saudara, sekeliling kita membuat kita cemas, mungkin membuat kita khawatir. Tapi
ketika kita di dalam Tuhan, minimal bahwa jiwa kita, roh kita adalah tetap tenang. Kalau roh kita tenang, Alkitab katakan bahwa tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Jiwa kita tenang, sekalipun hati kita tidak tenang. Maaf, sekalipun dunia tidak tenang. Ada uang sedikit pun tetapi hati tetap senang. Hati tetap tenang. Ada masalah di tempat pekerjaan, tapi hati tetap tenang. Kita dimusuhi, dikucilkan, difitnah, dihina, tapi hati tetap tenang. Karena apa? Karena kita dekat dengan Allah. Amin, saudara yang terkasih. Ada satu tulisan yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah di mana bisa mencari makan, bisa mencari uang, yang hal-hal jasmani lah gitu. Tetapi jiwa lah ditolong oleh roh Allah itu sendiri. Makanya kalau misalnya ada orang-orang kaya, mereka itu tidak akan tenang. Kenapa? Hatinya pasti akan terus di harta tersebut. Ini saya tidak menghakimi semua ya orang-orang kaya, hanya yang tertentu seperti itu, yang tidak dekat dengan Allah seperti itu. Ya, saudara yang terkasih, hanya orang yang dekat dengan Tuhan itu yang akan mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Roh kita adalah hanya bisa ditolong oleh Tuhan. Kerohanian kita, spiritual kita, yang buat kita tenang adalah bukan karena suasana, tapi minimal jiwa kita adalah tenang. Minimal jiwa kita adalah nyaman. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Yang kedua adalah karena dekat dengan Allah, kita lebih kuat. Di ayat yang ketiga dikatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Haleluya, saudara yang terkasih. Saya mau katakan bahwa kekuatan itu tidak hanya datangnya dari makanan. Kekuatan itu tidak hanya ketika minum obat. Bahwa kekuatan itu tidak hanya berasal dari hal-hal yang masuk di dalam tubuh saudara. Tetapi kekuatan itu adalah hanya berasal dari Allah itu sendiri. Mungkin ada orang yang kuat secara fisik karena makanan lengkap, 4 sehat, 5 sempurna. Tetapi belum tentu jiwanya tenang. Belum tentu rohnya tenang. Saudara, kita melihat berita-berita beberapa orang kaya yang bunuh diri, artis-artis, bahkan juga orang-orang ibadah, karena demi mendapatkan ketenangan. Yang merasa bahwa ketika mengkonsumsi narkoba, yang merasa lebih tenang. Saudara yang terkasih, kenapa? Itu karena jiwanya, mentalnya tidak kuat. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tetap tenang. Saudara, mengapa Daud mengatakan kota bentengku, gunung batuku?
Ya, kalau pada zaman dahulu itu kalau perang ya tidak sama seperti yang masa kini ya, yang semua serba canggih ya, radarnya yang alat perangnya tidak seperti yang dahulu dengan yang sekarang. Makanya kalau di zaman yang dulu itu memang itu ada namanya tembok, yang adalah itu tembok yang bisa dikatakan tidak mudah diserang oleh musuh, yaitu tembok kota benteng ya, itu yang dimaksud itu. Maka orang yang berada di dalam tembok itu tidak akan mudah diserang oleh musuh gitu ya. Jadi kota benteng atau gunung batu itu adalah bisa dikatakan bahwa gambaran diri Allah sebagai pelindung. Amin Bapak Ibu. Seperti lagu dikatakan, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya saudaraku, kita tidak akan pernah goyah karena pelindung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam keadaan apapun, keadaan yang tidak menyenangkan. Haleluya. Yang ketiga adalah mengapa kita harus dekat dengan Tuhan, yaitu karena hanya dekat Allah saja kita punya harapan. Di ayat yang ke-6 di sana dijelaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Bapak Ibu, yang paling berbahaya adalah ketika orang sudah kehilangan harapan. Kenapa? Ketika orang sudah kehilangan harapan, sudah putus asa, 2 menit bisa mati. Karena kalau orang yang memiliki pengharapan, pasti dia akan tetap kuat. Tapi orang yang kehilangan harapan, sudah putus asa, 2 menit bisa mati, bunuh diri. Karena orang yang membunuh diri, dia tidak akan pernah beritahu. Seandainya dia akan beritahu, mungkin sudah sia-siaga yang sekelilingnya. Oh, jam sekian nanti dia bunuh diri. Oh, kita jaga-jaga dulu. Lihat begitu. Tapi kalau orang sudah kehilangan harapan, sudah putus asa, tertutup akal, karena tidak tahu kepada siapa ia cerita. Ia hanya menyimpan di hati, dia hanya masuki di hati semua apa yang menjadi beban hidupnya. Saudara yang terkasih, otak mungkin tidak sanggup lagi untuk berpikir, tidak sanggup untuk menanggung. Nah, saudara ingat bahwa harapan kita adalah hanya ketika dekat dengan Tuhan. Jangan datang kepada siapapun, tapi datanglah kepada Tuhan. Ada lagu katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Harapanku, imanilah lagu itu. Ketika harapan kita katakan bahwa harapanku adalah hanya Kau Yesus Tuhanku, jadilah sesuai apa yang engkau perkatakan itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Artinya bahwa apa yang ada di hati saudara sekarang ini, ya, apa yang menjadi beban hidup, keuangankah, kebutuhankah, permasalahan lainnya, tekanan-tekanan yang datang dari luar, saudara
Dikatakan pada ayat yang ke-9, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ada tempat perlindungan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, saudara. Dia adalah sumber pengharapan kita, saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang terkasih semua apa yang akan menjadi persoalan hidup Anda semua. Apa yang menjadi masalah hidup, apa yang menjadi beban pikiran Anda sekarang. Saya mau katakan bahwa jangan patah semangat, jangan putus asa. Saya akhir-akhir ini dari bulan Juli hingga bulan Oktober terakhir ini, saya sering diperhadapkan dengan penyakit yang setiap datang ke dokter selalu berbeda-beda, sembuh yang satu, muncul yang satu, penyakit yang satu. Saudara yang terkasih, karena keseringan sakit saya hampir putus asa. Saya berkata bahwa Tuhan, kami lagi berjuang Tuhan, kami lagi berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Tolong dulu jangan saya sakit. Saya ingin membantu hamba-Mu, saya ingin membantu suami. Kami mau bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, itu terus yang di hati saya, bahwa saya berharap bahwa Tuhan kasih saya umur panjang. Tapi di sisi lain saya mengambil satu pikiran yang positif, bahwa Tuhan sedang melatih saya. Tuhan sedang memproses iman supaya iman itu lebih kuat, akar iman kami lebih kuat. Maka itulah keadaan diperhadapkan. Saya mengambil sisi positif seperti itu. Tuhan mengasihi saya. Dia perhadapkan dengan keadaan situasi yang saya tidak suka. Saya tidak mau sakit. Saya maunya sehat. Saya maunya sehat saja. Nah, saudara, puji Tuhan. Tuhan mulai nyatakan kasih-Nya. Tuhan mulai nyatakan pertolongannya. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan nyatakan mujizatnya. Kalau aku kuat, kalau aku sehat, kalau aku bisa bicara sekarang ini, hanya karena anugerah Tuhan. Kalau aku bisa bernafas sekarang ini di depan Bapak Ibu Saudara semua, saya akan bersaksi bahwa hanya anugerah Tuhan. Secara manusia sesungguhnya saya berkata bahwa hidup saya seperti ini, tapi karena kasih Tuhan bertumbuh, itulah saya bisa bernafas, saya bisa berbicara saat ini depan Bapak Ibu semua. Hidupku adalah hanya anugerah Tuhan. Itulah sekarang bahwa Bapak Ibu semua juga yang mendengar dan firman Tuhan ini, marilah gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan Tuhan, dan memberi hidup untuk melayani Tuhan tanpa memandang situasi apapun. Ada Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, semua beban, semua masalah hidup, mari curahkan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, dan curahkanlah isi hatimu, karena Ia akan siap untuk menampung. Ia akan siap untuk menampung dan mendengar semua keluh kesah kita. Saya percaya juga seperti itu, Bapak Ibu. Saudara, ciri-ciri orang yang dekat dengan Tuhan adalah ia selalu percaya Tuhan siap. Pada ayat yang ke-9 itu, dia selalu mencurahkan isi hatinya setiap waktu untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita supaya kita tetap dekat dengan Tuhan adalah cari tahu Tuhan, cari tahu pribadinya, rasakan kehangatan kasih-Nya. Marilah hidup di dalam Tuhan,
cari tahu siapa Yesus itu dan berusaha untuk menyenangkannya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah maka Ia mendekat kepada kalian. Ketika kita dekat kepadanya, Ia akan dekat kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya dan saudara semuanya, Allah mengasihi kita. Marilah kita syukuri terhadap setiap keadaan-keadaan yang kita hadapi, karena itu adalah untuk melatih akan iman kita untuk tetap kita kuat. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita sama-sama memiliki keputusan yang sama seperti Daud ini, yang hanya dekat dengan Allah saja ia akan tenang. Maka karena itu kita lagi dekat dengan Allah. Salam dari saya, demikian firman Tuhan, kiranya akan menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Pada surga, syukur hamba ucapkan terima kasih kepada Tuhan pada saat pagi jelang siang ini. Tuhan beri kesempatan untuk hamba bisa berbicara, menyampaikan firman Tuhan, berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami akan menjadi orang-orang yang selalu tetap tenang dan nyaman dekat dengan Tuhan. Biarlah hidup kami sama seperti Daud, Tuhan yang memiliki keputusan yang sama juga. Kami mau menjadi orang yang tetap dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan sekeliling kami, ya Tuhan, yang kadang membuat kami cemas dan khawatir, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya jiwa kami, roh kami tetap tenang bersama Yesus, karena kami percaya bahwa pertolongan dan perlindungan kami adalah hanya Yesus satu-satunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, haleluya.